Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian semuanya sehat-sehat ya. Perkenalin, nama aku Yunis. Di video kali ini aku mau sharing tentang gimana caranya untuk belanja minim sampah. Aku mulai aware di awal tahun 2019 tentang isu lingkungan dan tentang hidup berkesadaran. Aku belajar dari berbagai macam sumber dan perlahan-lahan mulai beradaptasi. Tapi I'm not saying that I'm a totally zero waste, karena jujur aku masih menghasilkan sampah, masih menimbulkan sampah. Tapi aku berusaha untuk menjadi baik setiap harinya. Untuk yang mau tahu, keep on watching ya. Nah, kali ini aku mau sharing berbagai tips yang menurut aku useful untuk memulai belanja tanpa sampah. Yang pertama adalah make to-do list. Nah, aku biasanya sebelum belanja nyatet apa aja yang perlu dibeli sambil lihat-lihat kulkas atau rak dapur apa aja yang habis. Ini akan guide kita untuk lebih mindful dan gak bikin lapar mata akan apa yang kita butuhkan. Aku biasanya belanja untuk kebutuhan sehari-hari itu sekali dalam setiap 7 atau 10 hari. Biasanya aku belanja ke pasar atau kalau emang butuh banget aku akan ke supermarket. Nah, kalau misalnya untuk belanja online, aku mencoba untuk list dulu barang-barang yang aku butuhkan. Jadi belanjanya itu kayak dirapel gitu loh, kecuali memang kebutuhan yang sangat mendesak ya. Tapi kalau memang kebutuhan sehari-hari, aku coba catat butuh apa aja. Nanti ketika sudah terkumpul, aku coba belanja dan kalau bisa itu di toko yang sama dan dikirim dalam waktu yang berbarengan gitu. Jadi selain kita bisa menghemat kemasan dari barang yang kita pesan itu, kita juga bisa mengurangi cost dari pengiriman. Kemudian biasanya aku juga suka untuk request ke penjual online untuk packingnya itu minim plastik. Biasanya sih aku chat atau kasih notes request bisa nggak kalau dibungkusnya kardus aja tanpa bubble wrap dan semacamnya. Sebagian besar sih bisa berjalan ya, walaupun beberapa juga masih tetap pakai plastik gitu. Tapi menurutku nggak apa-apa gitu, kita lakukan itu aja di setiap toko online kita beli gitu. Nah, yang kedua, intinya kita belanja itu di tempat yang mudah kita jangkau gitu. Biasanya kan di Indonesia itu sama pasar atau warung sayur atau toko-toko kelontong atau bookstore yang misalnya kalian ada dekat di rumah kalian gitu. Karena pertama, selain dekat dari rumah, kita juga bisa mengurangi plastik gitu. Karena biasanya sayur-sayur atau buah-buah yang di pasar itu tidak dibungkus plastik seperti yang ada di supermarket. Kalau pengalaman aku sih rata-rata penjual di pasar itu welcome ya, walaupun beberapa memang belum pernah, jadi mungkin kita bisa menjelaskan tapi tentunya dengan baik-baik dan sopan. Biasanya sih mereka akan ngerti kok kalau kita tuh nggak mau pakai plastik. Selanjutnya adalah bawa wadah atau tas belanja sendiri dari rumah. Nah, setelah aku bikin to-do list tadi, aku jadi tahu kan aku perlu bawa apa aja nih buat naruh barang belanjaan aku. Nah, di sini aku mau share beberapa barang atau wadah yang biasa aku bawa kalau belanja mingguan gitu. Nah, yang pertama itu adalah tas belanja. Aku biasanya ada beberapa size, bisa yang besar kayak gini atau yang sedang kayak gini. Nah, menurut aku sih tas belanja itu nggak harus beli ya. Jadi ini pun nggak ada yang beli gitu. Jadi beberapa dikasih atau ada yang dari event-event gitu. Jadi kalau memang kalian udah punya, silakan dimanfaatkan yang ada dibanding harus membeli yang baru kayak gitu. Nah, biasanya sih tas-tas belanja ini biasanya untuk naruh belanjaan. Kalau misalnya aku belanja di supermarket, biasanya juga pakai ini, atau misalnya di pasar pun aku juga biasanya belanja sayur gitu langsung dimasukin ke satu tas besar ini. Tergantung keperluannya ya. Jadi misalnya butuh banyak, aku bawanya yang besar. Yang kedua, yang biasanya aku juga hampir selalu bawa kalau belanja adalah wadah makanan atau food container. Nah, biasanya aku bawa beberapa ukuran tergantung kebutuhannya gitu. Nah, misalnya aku mau beli ikan atau daging ayam,
biasanya aku bawa yang agak besar gitu, kira-kira segini. Kayak gini biasanya bisa buat naruh ikan atau bisa buat naruh ayam kayak gitu. Kalau misalnya yang lebih kecil kayak udang, nanti aku bawa yang size yang lebih kecil. Terus untuk belanja biji-bijian biasanya aku juga biji-bijian atau bumbu dapur aku juga biasanya bawa tempat yang kecil, atau bisa juga di tas wadah pouch yang kecil gitu juga bisa. Nah, di wadah-wadah kontainer kayak gini biasanya aku naruh tadi ya protein hewani kayak ikan, ayam, terus udang gitu. Terus kalau misalnya selain itu biji-bijian, kerupuk, gula batu, aku kadang juga beli di wadah gitu. Nah, terus kalau misalnya pergi-pergi dan kira-kira mau jajan, aku biasanya bawa yang gede gini. Jadi kalau misalnya niatnya kayaknya ini bakal beli sesuatu deh di jalan gitu, jadi aku bawa yang ukuran lumayan besar. Jadi biasanya ini bisa buat naruh misalnya mau beli gorengan atau apa, aku udah sedia di tas. Nah, terus selain itu aku juga punya tas jaring. Kalau ini beli tas jaring karena ini memudahkan kalau misalnya aku beli buah aja gitu. Terus akan lebih mudah kalau itu transparan. Jadi aku membeli tas jaring ini gitu. Atau misalnya aku mau membeli barang berbagai macam gitu, terus aku mau pisahin ini sayur sendiri, ini buah sendiri biar nggak kecampur-campur, aku biasanya naruh di tas jaring ini. Nah, kemudian yang aku kadang bawa juga adalah plastik bekas, plastik transparan kiloan itu yang bekas. Kenapa masih bawa plastik? Karena di pengalamanku beberapa penjual pasar itu kayak udah latah gitu makain plastik ke barang-barang yang mereka anggap perlu diplastikin gitu. Kayak misalnya contohnya kotor atau misalnya mudah basah atau kayak gimana. Jadi biasanya itu pengalaman aku ya, aku kalau beli bawang atau kentang itu biasanya otomatis akan diplastikin sama mereka gitu. Nah, jadi siasat aku adalah aku bawa sendiri plastik bekas dari rumah gitu. Jadi kita tidak usah menghasilkan plastik baru. Misalnya aku mau planning akan membeli kentang gitu. Di pasar kan rata-rata kentangnya kotor. Jadi aku bawa plastik sendiri untuk biar nggak nambah sampah plastik baru di rumah gitu. Jadi terkadang aku memang bawa plastik bekas dari rumah ketika aku mau belanja barang-barang tertentu. Tips yang terakhir adalah keep in mind kalau ini semua adalah proses. Jadi jangan stres kalau misalnya belum bisa 100% dalam belanja minim sampah. Menurutku kita semua pastinya akan belajar gitu setiap harinya, dan gak semuanya bisa langsung perfect gitu. Jadi menurut aku dari ketidaksempurnaan itu kita bisa jadi belajar apa aja yang harus kita perbaiki di keesokan harinya. Nah, gitu aja sih video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semangat buat teman-teman yang sedang berusaha untuk mengurangi sampah. Share dong di komen gimana pengalaman kalian dalam mengurangi sampah ketika belanja atau dalam kehidupan sehari-hari. Bagiku perfection is not a goal, tapi gimana caranya kita agar lebih baik dan juga lebih sadar setiap harinya. Thank you so much yang udah nonton, dan buat yang belum dan mau silahkan bisa di subscribe channel aku dan bisa dipencet notification buttonnya biar tahu kalau aku update video baru. See you on my next video, bye!